Aktivitas pengelolaan limbah di Desa Sukamaju saat ini telah disegel. Tumpukan sampah di kota Sungai Penuh meningkat 40 hingga 50 ton per minggu. Divonis 5 tahun kurungan penjara terpidana kasus pemerasan kabur dari pengawalan tahanan Kejari Jambi. Selamat sore pemirsa, hari ini Kamis 11 Juli 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Vida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi saat ini masih menunggu hasil laboratorium terkait dugaan tercemarnya air sungai di Desa Sukamaju. Hasil labor dapat diketahui setelah 14 hari dilakukan pemeriksaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemeriksaan sampel air sungai yang diduga tercemar aktivitas limbah kelapa sawit milik perusahaan di kawasan Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Evi Syahrul mengatakan, hasil labor akan disampaikan 14 hari setelah dilakukan pemeriksaan yang telah dilakukan tim. Evi menegaskan, pada awal bulan Juni lalu DLH Muaro Jambi telah memberikan sanksi kepada perusahaan yang mengelola limbah kelapa sawit karena terbukti melanggar ketentuan, yakni kolam penampung limbah jebol dan terbukti mencemari sungai. Sanksi yang diberikan berupa pemasangan pelang larangan aktivitas di lokasi, kemudian sanksi pasal pemerintah yang kini tengah berproses administrasinya. Perintahkan langsung perusahaan untuk memperbaiki kolam tersebut. Nah, apabila ada kerugian terkait kebocoran limbah tersebut terhadap masyarakat, betul-betul merasa dirugikan, ini bisa kita lakukan penghitungan kerugian kerusakan atau pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mekanismenya kita lakukan dengan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Evi Syahrul menegaskan, pemerintah kabupaten telah meminta perusahaan pengelola limbah tersebut untuk memperbaiki kolam yang jebol. Jika ada masyarakat yang mengalami kerugian, DLH meminta perusahaan untuk dapat mengganti atas kerugian yang dialami masyarakat setempat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini menjadi wilayah yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada saat memasuki musim kemarau. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Cliva Patria, dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Cliva. Saat ini apa langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi terjadi karhutla di wilayah sana? Ya, selamat sore Vidya. Dapat kami sampaikan bahwa kesiapan penanganan bencana karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini telah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Tepatnya pada tanggal 20 Juni tahun 2024 lalu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama unsur Forkopimda dan BMKG Jambi telah melakukan rapat koordinasi mengenai penetapan status siaga karhutla. Penetapan siaga karhutla ini dimulai dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun 2024 mendatang. Artinya ada selama 90 hari ataupun 30 hari, 3 bulan ke depan maksud kami. Selanjutnya untuk penanganan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan apel kesiapan siaga karhutla pada siang tadi di kantor BPBD setempat yang dihadiri oleh TNI Polri, unsur Forkopimda maupun masyarakat peduli api setempat. Dalam kasus ini, pihak BPBD membentuk setidaknya ada 5 posko siaga karhutla, yakni berada di Kecamatan Mendahara Ulu, selanjutnya Kecamatan Dendang, Berbak, Sadu, dan yang terakhir berada pada posko induk yang berada di BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Untuk
kasus karhutla sendiri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 67 desa yang rawan karhutla berulang yang tersebar di 10 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2023 ada 83 hektar lahan yang terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mayoritas berada di Kecamatan Sadu. Demikian. Baik Liva, lalu saat ini wilayah mana saja yang bisa dikatakan rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan? Ya, untuk saat ini hingga pertengahan bulan Juli tahun 2024 ini ada satu kasus karhutla yang terjadi di Kecamatan Dendang, tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Muaro Jambi di Desa Londrang. Kejadian itu terjadi pada 15 Mei tahun 2024. Untuk penyebabnya akibat adanya kelalaian manusia, yakni membuang puntung rokok sembarangan. Untuk diketahui para pemirsa bahwasanya kasus karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini hampir kebanyakan berada di wilayah perbatasan berdasarkan klaim dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni di wilayah perbatasan Muara Jambi maupun wilayah perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk langkah ke depan, pihak BPBD setempat juga menginginkan adanya MOU wilayah perbatasan di antara dengan dua kabupaten ini. Demikian. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Kliva Patria yang melaporkan langsung terkait seperti apa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Kliva. Saudara, kita ke sorotan lainnya, tumpukan sampah di kota Sungai Penuh saat ini mengalami peningkatan sebanyak 40 hingga 50 ton per minggunya. Selain karena pembuangan sampah secara sembarangan, tumpukan sampah ini juga disebabkan karena minimnya armada pengangkut sampah di kota Sungai Penuh. Kondisi sampah di kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sebanyak 40 hingga 50 ton per minggunya. Sampah liar dengan berbagai jenis dan ukuran yang berasal dari limbah rumah tangga masyarakat kota Sungai Penuh. Selain meningkatnya volume sampah, penumpukan sampah ini juga disebabkan minimnya armada pengangkut sampah di kota Sungai Penuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Wahyu Ramandedi mengatakan, idealnya tempat pembuangan sampah di kota Sungai Penuh sebanyak 18 hingga 20 jalur. Namun dengan keterbatasan armada maka jalur pembuangan sampah di kota Sungai Penuh mengalami pengurangan yaitu sebanyak 13 jalur. Sehingga sampah di kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Itu sampai 50 ton, 40 sampai 50 ton. Kalau kita lihat pada hari Sabtu, kemudian pada hari Minggu, kota Sungai Penuh ini masih merupakan salah satu pusat ekonomi dari 4 kabupaten baik dari Sumatera Barat maupun di dalam provinsi Jambi untuk penyangga pasar. Wahyu juga mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Sungai Penuh agar dapat menjaga lingkungan kota Sungai Penuh dengan selalu membuang sampah di tempat yang telah disediakan, sehingga dapat mengurangi penumpukan volume sampah di kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kasus ISPA di Kabupaten Muaro Jambi hingga di awal bulan Juli ini mencapai 15.000 kasus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore Azam. Ya Azam, apa penyebab utama tingginya kasus ISPA di Kabupaten Muaro Jambi? Ya Yogi dan pemirsa setia TVRI Jambi, saat ini saya berada di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, terhitung dari Januari hingga awal bulan Juli ini, kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 15.001 kasus. Belasan ribu kasus ini ditemukan di 11 kecamatan yang ada di
Kabupaten Muaro Jambi. Artinya kasus ini eh, menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk penyebabnya sendiri, berdasarkan informasi yang kami terima, adanya kondisi udara yang tidak baik seperti adanya debu, kemudian asap serta asap kendaraan dan asap rokok. Untuk kasusnya sendiri dapat ditangani karena mereka yang terinfeksi ISPA ini dapat ditolongi secara tanggap di fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing kecamatan dan desa. Untuk mayoritas mereka yang penderita sendiri ditandai dengan rasa napas yang sesak dan juga batuk yang tidak berhenti. Sementara untuk usia yang terinfeksi ISPA, berdasarkan data yang kami terima, juga bervariasi mulai dari anak-anak, remaja, dan lansia. Artinya tidak menentu kelompok umur yang terserang ISPA. Selain dengan kondisi udara seperti debu dan lainnya, ISPA juga dapat menyerang tubuh karena imun kita yang menurun ataupun makanan yang tidak bergizi. Ya, Yogi, kembali ke studio. Ya, Zam, lantas langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk penanganan maupun pencegahan penyakit ISPA di Kabupaten Muaro Jambi ini? Ya, selain memastikan ketersediaan baik itu peralatan maupun obat-obatan yang ada di Puskesmas tercukupi dalam penanggulangan penyakit ISPA ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sendiri hingga di tingkat desa, maksudnya Puskesmas dan bidan yang ada di desa gencar melakukan sosialisasi untuk hidup sehat dan bersih. Langkah ini diambil agar ISPA terutama menghadapi musim kemarau tahun ini dapat ditekan angkanya sehingga warga Muaro Jambi dapat hidup sehat seperti yang diharapkan pemerintah. Agar terhindar dari ISPA sendiri, tips dari Dinas Kesehatan sendiri, yakni dengan selain untuk menjaga pola makan dan hidup sehat bersih, juga memastikan keseharian kita berolahraga yang cukup dan minum air putih yang cukup, yakni 2 liter per hari. Selain itu, memastikan makanan yang kita konsumsi yang bergizi dan bersih. Itu yang utama dalam pencegahan penyakit infeksi saluran pernapasan atas ini ataupun ISPA. Ya, Yogi. Ya, Zam, selain ISPA, kasus penyakit apa saja yang meningkat di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di musim peralihan ini? Ya, selain ISPA, kasus yang dominan mengalami peningkatan juga terjadi pada DBD. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada kisaran 53 kasus yang terdeteksi warga Muaro Jambi yang terserang DBD ataupun nyamuk DBD. Mereka dapat tertolongi dengan sigap datang langsung ke fasilitas kesehatan yang ada di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, yakni Puskesmas. DBD sendiri dipengaruhi dengan kondisi lingkungan yang kumuh yang menyebabkan banyak jentik nyamuk, sehingga serangan nyamuk sendiri pada sore hari yang perlu diwaspadai untuk anak-anak terutama. Kemudian selain DBD, di Pancaroba kemarin dan termasuk pada peralihan, maksud kami musim kemarau yang berawal di bulan ini, yaitu diare. Diare juga peningkatan jumlah kasusnya, yang dimana berdasarkan informasi yang kami terima, yaitu ada sekitar 541 kasus. Diare sendiri sama seperti DBD, yakni lingkungan yang belum begitu bersih, sehingga masyarakat dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan makanan yang dikonsumsi benar memiliki gizi yang cukup untuk kesehatan tubuh. Ya, Yogi.
Baik, terima kasih Azam Afnan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, memasuki peralihan musim kemarau, terdapat beberapa persoalan yang dapat mempengaruhi tanaman para petani. Salah satunya adalah kekeringan lahan. Untuk mengantisipasinya, Pemkab telah mengimbau petani untuk mempersiapkan pembuatan embung. Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari mulai mengantisipasi dampak ancaman bencana kekeringan yang dapat mengganggu tanaman padi milik para petani yang saat ini masih dalam musim tanam. Salah satu upaya pencegahan itu yakni mengimbau petani di setiap kecamatan mempersiapkan embung air untuk bersiap apabila nantinya kekeringan mulai melanda sawah-sawah petani. Sekretaris Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Sazili Musako mengatakan, himbauan ini telah disampaikan pemerintah kepada petani di setiap kecamatan yang tengah atau telah melaksanakan penanaman padi. Untuk saat ini belum ditemukan sawah petani yang mengalami dampak dari musim kemarau, sehingga tanaman petani masih dalam kondisi aman. Kita sudah menginformasikan ke petani bahwa untuk menghadapi kemarau El Nino ini kita sudah memberi informasi untuk persiapan embung-embung di sekitar lokasi sawah-sawah. Berdasarkan prediksi BMKG yang diterima Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan, puncak musim kemarau akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, petugas Pantarlih di Kabupaten Kerinci melakukan coklit hingga malam hari. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama unsur Forkompinda menghadir kegiatan launching Pilkada serentak di tahun 2024 yang diadakan oleh KPUD Sarolangun di Gelora Sports Center Sarolangun. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun menggelar peluncuran Pilkada serentak tahun 2024. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid dalam sambutannya mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan peluncuran Pilkada serentak. Saat ini, tahapan Pilkada serentak sedang melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih, serta proses verifikasi faktual data dukungan perseorangan atau jalur independen. Nah, maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di tanggal 27 November mendatang saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua yang hadir di sini dan khususnya Kabupaten Sarolangun, mari kita ramai-ramai datang ke TPS dan menentukan hak pilih kita menggunakan hak pilih kita. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dalam sambutannya mengatakan, melalui launching Pilkada serentak tahun 2024 ini, diharapkan masyarakat bisa meningkatkan partisipasi untuk datang ke TPS di tanggal 27 November mendatang untuk menggunakan hak suaranya. Pemkab Sarolangun bersama KPUD Sarolangun sudah menetapkan target partisipasi pemilih sebesar 83,5%. Bahril Bakri juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menyukseskan pemilu kada di Kabupaten Sarolangun dengan jujur, adil, aman, dan kondusif. Kalau kita hitung dari sekarang, pemilu Pilkada Bupati dan Gubernur itu akan tanggal 27, sekarang tanggal 10, jadi masih ada waktu 4 bulan 7 hari ya, Bapak sekalian. Jadi masih ada 4 bulan 7 hari sampai nanti pelaksanaan daripada pemilu yang akan datang.
Kegiatan peluncuran pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, serta bupati dan wakil bupati Sarolangun dihadiri anggota KPU Provinsi Jambi, Kapolres Dandim 0420 Sarko, ketua dan anggota KPUD Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi, serta Bawaslu Kabupaten Kota, serta jajaran OPD di lingkup Pemkab Sarolangun dan PPK dan PPS se-Kabupaten Sarolangun. Peluncuran pilkada serentak ditandai dengan penekanan tombol sirine serta diakhiri dengan pemberian door prize serta hiburan rakyat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah persiapan telah dilakukan KPU Muaro Jambi untuk peluncuran tahapan Pilkada 2024. Tidak hanya kegiatan seremonial, pada momen peluncuran juga diisi tablik akbar dan doa bersama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar peluncuran tahapan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati Wakil Bupati 2024. Peluncuran pilkada serentak ini akan digelar Minggu 14 Juli, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Persiapan acara terus dilakukan, mulai dari penyebaran undangan hingga kesiapan memperkenalkan maskot dan jingle pilkada. Selain peluncuran, kegiatan juga diisi dengan tablik akbar dan doa bersama untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Desmara Dewi mengatakan, selain memperkenalkan maskot, peluncuran juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, bahwa saat ini sudah masuk pada tahapan pilkada. Peluncuran ini tidak mengganggu semua tahapan pilkada serentak tahun 2024 ini karena saat ini ya, apalagi saat ini kan lagi tahapan pencoklitan yang sebelumnya tadi perekrutan semua badan hoc ya kan, dari PPK, PPS baik ke Pantarli, dan saat ini lagi tahapan pencoklitan ya pada seluruh warga Kabupaten Muaro Jambi untuk turut hadir dalam peluncuran pilkada serentak Kabupaten Muaro Jambi. Saksikan dan ramaikan bersama-sama. Sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah serentak perlu dilakukan agar masyarakat dapat memastikan namanya sudah terdaftar untuk memilih pada 27 November 2024 mendatang. Peluncuran pilkada juga sesuai dengan peraturan KPU Republik Indonesia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, uji petik pencocokan data pemilih saat ini terus dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tahapan ini dilakukan guna meminimalisasi terjadinya adanya data ganda. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan uji petik pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan petugas Pantarli setempat. Guna mengawal hak pilih warga, setiap harinya uji petik diwajibkan sebanyak 10 KK per hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan, uji petik merupakan salah satu strategi pengawasan kawal hak pilih untuk memastikan Pantarli bekerja sesuai prosedur, serta tidak adanya sistem joki. Uji petik ini terus dilakukan hingga 7 hari sebelum masa coklit berakhir. Pelaksanaan uji petik dilakukan secara sistem acak dari rumah ke rumah dan kali ini dilakukan di 2 kecamatan, yakni di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, dan Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi. Pelaksanaan uji petik ini juga dikawal jajaran Panwascam, PPK, PPS, hingga PKD. Tarmuzi menambahkan, Bawaslu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran status hak pilihnya, mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara 27 November 2024 nanti. Hingga saat ini, Bawaslu belum mendapatkan laporan pelanggaran. Pada hari ini kami turun uji petik ini, alhamdulillah tidak ditemukan hal-hal seperti itu, terutama di saat ini di Kelurahan Kampung Singkep di TPS 03. Laporan sejauh ini belum ada terkait pelanggaran ataupun laporan yang dilakukan oleh petugas Pantarli. Melalui uji petik ini, Bawaslu berharap data pemilih ganda pada pemilu 14 Februari lalu bisa diminimalisir, mengingat pelaksanaan pilkada serentak ini akan dilakukan dalam 4 bulan ke depan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Dalam 18 hari kerja, KPU Tanjabtim sudah memvalidasikan 72% data warga. Dari capaian ini, belum ditemukan perubahan data yang signifikan. Sebanyak 634 petugas Pantarli saat ini masih melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit hingga 24 Juli 2024 mendatang. Capaian kinerja dalam coklit daftar pemilih hingga 18 hari berjalan, saat ini jumlahnya telah mencapai 130.369 data yang tercoklit dari 100 jumlah tepat pemungutan suara atau TPS. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, proses coklit yang sudah dilakukan oleh petugas Pantarli kini mencapai 72% per tanggal 10 Juli 2024. Capaian tersebut tersebar di 93 desa kelurahan yang berada di 11 kecamatan. Junianto menambahkan, berdasarkan data penduduk potensial pemilih atau DP4 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pantarli diharuskan melakukan validasi sebanyak 174.823 data warga. Setelah kita melakukan penelitian dari 2 pekan Pantarli melakukan coklit di lapangan, kita telah melakukan coklit itu sebanyak 130.369 pemilih. Dari 505 TPS yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah 70 TPS yang sudah 100% tercoklit. Sementara itu, setelah 2 pekan lebih dilakukan coklit, belum ditemukan perubahan data pemilih yang signifikan. Sebagian besar data pemilih masih sesuai dengan identitas sebelumnya pada saat pemilu 14 Februari 2024 lalu. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, petugas Pantarli yang berada di Desa Pasar Senen, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, melakukan coklit data pemilih hingga malam hari. Hal tersebut dilakukan lantaran banyaknya warga yang disulit ditemui pada siang hari. Untuk menuntaskan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada serentak tahun 2024, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli di Kabupaten Kerinci tidak hanya melakukan pencocokan data pemilih di siang hari, namun juga dilakukan pada malam hari. Hal inilah yang dilakukan oleh Pantarli di Desa Pasar Senen, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Kegiatan coklit data pemilih di wilayah ini dilakukan hingga malam hari lantaran banyaknya warga yang sulit ditemui siang hari dikarenakan masyarakat di sini umumnya bekerja sebagai petani yang bekerja pada siang hari. Sehingga untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data pemilih harus dilakukan pada malam hari saat warga tengah beristirahat. Coklit di Desa Pasar Senen karena di sini terdapat warga yang tidak dapat dicoklit pada siang hari dengan kesibukan kerja, masing-masing ada yang ke ladang, ada yang ke kantor. Makanya dilakukan coklit pada malam hari. Sejauh ini apa ada kendala untuk kegiatan di Kecamatan Siula? Sejauh ini belum ada kendala di Kecamatan Siula, hanya saja seperti ini tidak bisa ditemui pada siang hari. Ya, kegiatan pada malam hari ini kami dari Permasam Siula mengadakan pengawasan langsung terhadap pencoklitan atau coklit di Desa Pasar Senen, Kecamatan Siula. Pencocokan dan penelitian data pemilih merupakan tahapan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Tahapan coklit yang tengah berlangsung tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, KPU Provinsi Jambi belum menetapkan calon legislatif hasil pemilu 2024. Saat ini pihaknya masih menunggu penetapan secara nasional yang akan dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah melaporkan hasil pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara atau PSU ke KPU Republik Indonesia. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu hasil penetapan legislatif secara nasional hasil pemilu 2024. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu mengenai calon terpilih legislatif.
Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni mengatakan, dasar penetapan calon terpilih DPRD Provinsi Jambi menunggu surat keputusan dari KPU Republik Indonesia. Hal ini akan dilakukan setelah tidak ada lagi sengketa pemilu pasca pemungutan suara ulang. Kita KPU Provinsi ini melaporkan hasil ini ke KPRI. Untuknya nanti selanjutnya itu akan dikoordinasikan. Kita menunggu penetapan secara nasional oleh KPRI pasca putusan MK. Sebelumnya KPU Provinsi Jambi juga telah menggelar rekapitulasi hasil PSU pada 2 TPS di Kabupaten Batanghari. Diharapkan tidak terjadi lagi perselisihan hasil pemilu yang menyebabkan PSU. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Jambi melarang sekolah menjual seragam sekolah. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terpidana kasus pemerasan kabur dari petugas pengawalan tahanan Kejari Jambi. Terpidana tersebut melarikan diri setelah divonis bersama dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Beginilah detik-detik rekaman CCTV milik Pengadilan Negeri Sarolangun saat seorang terpidana kasus pemerasan yang nekat melarikan diri saat dilakukan pengawalan petugas tahanan di Pengadilan Negeri Jambi Rabu sore kemarin. Melalui rekaman CCTV tersebut, memperlihatkan terpidana nekat melepaskan borgol tahanan saat digiring menuju mobil tahanan di Pengadilan Negeri Sarolangun bersama dengan terdakwa lainnya. Setelah melepaskan borgol tahanan tersebut, terpidana ini langsung berlari ke area hutan dan menghilang dari pengawalan. Kasih Penkum Kejati Jambi Nauli Wijaya membenarkan adanya seorang terpidana yang melarikan diri saat pengawalan. Terpidana ini yakni Sandit bin Juri, warga desa Suegedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Terpidana itu telah menjalani proses persidangan vonis di Pengadilan Negeri Sarolangun dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Namun pada saat akan dieksekusi ke lapas, terpidana tersebut nekat melarikan diri. Saat ini tim Kejari Sarolangun tengah melakukan pengejaran terhadap terpidana bersama Kejati Jambi dan petugas kepolisian. Petugas pengawalan tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun beserta pihak Polres Sarolangun berusaha melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terpidana Sandit bin Juri di tempat terpidana melarikan diri. Kejaksaan Tinggi Jambi terus berusaha membantu Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempersempit ruang gerak terpidana. Sementara itu bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan terpidana diminta untuk segera melaporkan ke petugas terdekat. Asar TVRI Jambi melaporkan. Hingga pekan kedua di bulan Juli 2024 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun telah menangani 35 kasus kekerasan anak dan perempuan. Jumlah ini berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun. Terhitung sejak awal Januari hingga pekan kedua di bulan Juli 2024, Dinas DP3A menerima sebanyak 35 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, baik kasus pemerkosaan, persetubuhan anak di bawah umur, hingga pelecehan seksual. Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas DP3A Kabupaten Sarolangun Farida mengatakan, bila dilihat dari segi kasus yang telah ditangani, kasus yang terjadi terhadap anak di bawah umur rata-rata adalah kekerasan seksual berupa pencabulan dan pelecehan seksual. Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat faktor ekonomi dan pihak ketiga. Farida menjelaskan, dari laporan yang masuk, wilayah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang paling banyak berasal dari Kecamatan Pau, Singkut, Sarolangun, dan sebagian kecil kecamatan lainnya. Rata-rata pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang terdekat korban. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
tahun 2024. Dari Januari sampai sekarang itu yang terlapor berjumlah 35 kasus, 29 kekerasan terhadap anak dan 9 orang terhadap perempuan. Sosialisasi dan pencegahan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk edukasi dan informasi dari media massa dan media sosial. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dinas Pendidikan Kota Jambi saat ini mengeluarkan larangan jual beli seragam dari pihak sekolah. Calon orang tua siswa hanya diperbolehkan membeli seragam sekolah di pasar dan juga disesuaikan dengan warna yang ada di sekolah. Menjelang tahun ajaran baru 2024, Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan surat edaran nomor 02-2034-2024 terkait pembelian seragam sekolah. Dalam surat edaran tersebut, sekolah dilarang menjual beli seragam di sekolah. Hal tersebut juga sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 17 tentang pendidikan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap orang tua siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjual buku dan seragam sekolah secara kolektif. Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, mengatakan orang tua siswa diperbolehkan membeli seragam sekolah di mana saja, namun harus disesuaikan dengan warna baju yang sesuai dengan aturan sekolah. Jika masih ditemukan sekolah menjual seragam sekolah, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan menyiapkan sanksi sesuai dengan Permendikbud. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai pendidikan yang berkualitas. Diharapkan seluruh sekolah dapat menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tidak ada pungli yang terjadi di sekolah. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Tahun ajaran baru akan dimulai sepekan ke depan. Toko penjualan kelengkapan alat sekolah seperti buku tulis mengalami peningkatan pengunjung di Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Sepekan menjelang masuk tahun ajaran baru sekolah, toko buku peralatan sekolah di Kota Bangko, Kabupaten Merangin ramai dikunjungi pembeli. Pembeli yang didominasi orang tua ini sibuk berbelanja kebutuhan kelengkapan alat sekolah anaknya, seperti buku, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya. Seperti di toko alat tulis di Simpang Bangko Tinggi menjadi tempat yang selalu ramai didatangi warga. Ratusan pengunjung dari berbagai wilayah di Kabupaten Merangin memburu potongan harga untuk perlengkapan sekolah. Tidak hanya pembeli dari Merangin, bahkan banyak juga konsumen dari daerah luar Merangin, seperti Kabupaten Sarolangun dan Bungo yang wilayah tempat tinggal mereka di perbatasan dan lebih dekat berbelanja di Kota Bangko. Kalau dibandingkan hari-hari biasa itu jauh meningkat, Bang. Kalau hari-hari biasa palingan 100 sampai 300 orang yang masuk. Tapi kalau semenjak bazar kita palingan 100 sampai 1000 bisa, Bang. Kalau selama bazar. Buku tulis merupakan perlengkapan sekolah yang paling banyak dicari dibanding barang lainnya. Harga buku tulis dijual beragam mulai dari Rp36.000 hingga Rp48.000. Ramadan Kerbitakasa, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kemeriahan MTQ ke-16 di Muara Papali. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap 3 rakerda inisiatif yang telah diusulkan Dewan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan tanggapan pemerintah Provinsi Jambi terhadap 3 rancangan peraturan daerah inisiatif yang telah diusulkan Dewan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. 3 ranperda inisiatif DPRD itu yakni bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, kemudian ranperda pemberdayaan organisasi masyarakat, serta ranperda kawasan tanpa rokok di Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan,
Pemerintah sangat mendukung 3 ranperda inisiatif yang telah diusulkan Dewan tersebut. Ranperda bantuan hukum dapat menjawab kebutuhan terhadap regulasi yang mengatur pemberian bantuan hukum dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian, untuk ranperda pemberdayaan organisasi masyarakat sangat diperlukan dalam membuka ruang untuk lebih memberdayakan ormas-ormas yang ada di Provinsi Jambi. Sementara untuk ranperda kawasan tanpa rokok, Al-Haris menekankan, ranperda ini bisa menjadi peraturan daerah yang nantinya mampu memberikan instrumen hukum dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Saya menanggapi ada 3 ranperda yang merupakan inisiatif Dewan. Dari mulai ranperda tentang bantuan hukum, yang kedua perda tentang ormas, yang ketiga KTR. Gubernur Jambi Al-Haris berharap penyusunan 3 ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang implementatif dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kemeriahan dari MTQ ke-16 tingkat Kecamatan Muara Papalik yang juga sebagai salah satu upaya untuk bisa membumikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kemeriahan Musabaqah Tilawatil Quran ke-16 tingkat Kecamatan Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut diungkapkan Wagub Sani saat hadir pada penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan di lapangan utama Desa Rantau Badak Lamo. Wagub Sani mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat menyambut baik pelaksanaan MTQ di daerah dalam upaya membumikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pelaksanaan MTQ menjadi wahana yang efektif untuk memacu pengembangan tilawah, hafalan, serta pendalaman isi kandungan Al-Quran pada generasi muda. Keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan kegiatan ini dapat memberikan pengaruh positif dan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan ditargetkan mampu membangun masyarakat yang rukun dan damai dalam rangka mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah. Dengan catatan, mari wahai anak-anakku semuanya, Quran jangan tidak pelajari. Wahai para orang tua, jangan sampai anak-anak kita tidak mau belajar Al-Quran, apalagi tidak bisa membaca Al-Quran. Dan wahai Bapak Ibu yang saya takzimi, para kiai asatidz sebagaimana saran Pak Camat, mari bersama-sama kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan cinta kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran bersama-sama. Pada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-16 tingkat Kecamatan Muara Papali diikuti oleh 254 orang peserta. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Sarolangun bersama PJ Sekda Sarolangun dan Badan Amil Zakat atau Basnas serta Bank 9 Jambi menyerahkan santunan kepada 200 anak yatim dalam Kecamatan Sarolangun. Menyambut Tahun Baru Islam serta memperingati 10 Muharram, pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan dan santunan untuk anak yatim. Bantuan yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun terdiri dari 200 paket sembako untuk 200 anak yatim. Terdiri dari paket beras dan telur serta uang Rp50.000 sebagai transportasi. Selain itu juga ada bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas, serta paket logistik keluarga dan bantuan usaha dari Basnas Microfinance Desa atau BMD. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh penjabat Bupati Sarolangun di gedung LPTQ Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bakril Bakri dalam sambutannya mengatakan, penyerahan santunan ini dilakukan dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Anak Yatim yang selalu dirayakan di setiap tanggal 10 Muharram. Kegiatan ini menjadi amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, penjabat Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam momentum perayaan Hari Raya Anak Yatim di tanggal 10 Muharram. Kita sore hari ini kita bersama
Basnas dan juga ada bantuan dari DPD ya, jadi melakukan lebaran yatim dalam rangka memperingati hari yang yatim tanggal 10 Maret. Ada beberapa paket bantuan yang diberikan, itu ada sembako, ada bantuan kursi roda, dan juga ada bantuan microfinance dan bantuan paket sembako kepada 200 orang anak yatim. Ketua Basnas Kabupaten Sarolangun Ahmad Zaidan mengatakan, paket bantuan yang diserahkan ini bersumber dari kontribusi zakat para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun infak dan sedekah dari masyarakat. Saat ini Basnas sudah memiliki layanan digital sehingga memudahkan masyarakat untuk bersedekah. Ada dua untuk bantuan kesehatan, dua orang, satu untuk yang miskin ekstrim. Kemudian ada lagi kursi roda. Kemudian ada PKK tadi menyerahkan 10 paket untuk anak yatim. Nah, itu kita kemudian kita isi dengan posya yang disampaikan oleh Presiden. Penyerahan paket bantuan yang dilaksanakan di gedung LPTK bekerjasama antara Basnas Kabupaten Sarolangun, Bank 9 Jambi, Bank BSI, serta tim penggerak PKK Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka melihat perkembangan para pengrajin, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengunjungi Galeri Dekranasda di Kabupaten Tebo. Selain berdialog, Saudara, Hesnidar Haris juga melihat kerajinan dari UMKM. Didampingi PJ Bupati Kabupaten Tebo, Varial Adiputra bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo, Tanti Harfianti. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengunjungi Galeri Dekranasda Kabupaten Tebo di lingkungan halaman Masjid Agung Al-Ittihad, Kecamatan Tebo Tengah. Hesnidar Haris mengatakan, kunjungan yang dilakukan ke Galeri Dekranasda Kabupaten Tebo dalam rangka melihat perkembangan para pengrajin di Kabupaten Tebo. Hesnidar juga menyempatkan berdialog dengan para UMKM dan saling memberikan masukan demi kemajuan hasil produksi para pengrajin Kabupaten Tebo. Dan saling menginspirasi, kemudian juga memberikan masukan-masukan untuk kemajuan kerajinan-kerajinan yang ada di Kabupaten Tebo. Tentu saja ini pertama mengangkat nama Tebo, tapi yang paling penting adalah ini nanti untuk mensejahterakan perajin. Sementara itu, Hesnidar Haris meminta Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo untuk dapat menggunakan produksi lokal hasil kerajinan UMKM Tebo, seperti batik dan lainnya pada kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Fida Francisca, Saudara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.